Baik pemirsa di rumah, terima kasih Anda masih menyimak kami dalam program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Dan di kesempatan sore hari ini saya masih bersama dengan adik-adik dari SMK Muhammadiyah 3 Dolopo yang nanti akan berkonsultasi dengan narasumber kami mengenai tema kita, yaitu meraih akhlak yang terpuji ya Ustadz ya. Tadi sempat dijelaskan beberapa di gambaran awal di segmen sebelumnya mengenai akhlak yang terpuji itu seperti apa. Tapi mungkin perlu dijelaskan lebih konkret mungkin Ustadz. Sebenarnya definisi dari terpuji itu yang seperti apa sih? Karena kadang-kadang menurut saya terpuji belum tentu menurut mas-mas di sini tidak terpuji. Menurut masnya terpuji, menurut saya juga kurang terpuji. Definisi dari terpuji sendiri setiap orang pasti memiliki takaran yang berbeda-beda. Silakan Ustadz. Terima kasih. Baik, masih bersama Ustadz menjawab ya. Jadi bahwa kalau di dalam Al-Quran Allah menyebut ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Rasulullah menjadi utusannya, maka kemudian Allah memberikan komentar, innaka la'ala khuluqin adzim, bahwa engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa mulia. Sampai istrinya mengatakan, bagaimana akhlaknya Rasul? Istrinya mengatakan, kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya seperti akhlak Al-Quran. Perilaku Nabi itu perilaku yang seperti apa yang ada di Quran. Nabi adalah orang yang kalau ketemu dengan orang lain suka menebar senyum. Karena itulah dia kalau ketemu sama orang lain, Nabi mensabdakan, tabassumuka ala sadri akhika sadaqah. Senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Nabi adalah orang yang suka memberikan sesuatu walaupun dirinya kadang membutuhkan. Sampai Nabi mengatakan, seseorang yang terbaik adalah yang suka berderma, hingga ketika tangan kanannya ibarat berderma, yang kiri tidak mengetahuinya. Jadi Nabi sangat ikhlas dalam berderma. Itu diantara akhlak-akhlak pribadi, budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi. Nabi adalah orang yang menjaga diri. Dia tidak suka berhubungan ataupun berkomunikasi secara vulgar dengan lawan jenis, karena itu akan menjadi penyebab dari akhlak yang nanti di kemudian hari menyebabkan dia terjerumus kepada kemaksiatan. Karena itu Nabi sampai mengatakan, wahai saudaraku, aku tidak menjabat wanita. Ini la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan dengan wanita, karena dengan berjabat tangan nanti akan ada perilaku-perilaku kemudian. Karena dari mana turunnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke kali juga. Oleh karena itu memang Nabi mengatakan semacam itu, perlu kita menjaga hubungan laki-laki dan perempuan. Nah, itulah akhlak. Tetapi terkait dengan akhlak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu potensi kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan potensi satu, fujur itu potensi kemaksiatan. Kita bisa menjadi orang berandal seberandal apapun, tetapi Allah juga memberikan potensi takwa. Kita bisa menjadi orang yang hebat, orang yang bagus, berakhlak mulia, baik hati, lemah lembut, tidak sombong, rajin menabung, orang tua dihormati, kakak adik disayangi, seperti kata-kata kita ketika kita masih TPA dulu ya. Nah, kita punya potensi itu. Nah, sekarang tinggal apa potensi yang akan kalian kembangkan? Apakah akan menjadi orang baik sebaik malaikat, ataupun menjadi jelek sejelek setan? Nah, ini tergantung dari kalian ya. Oleh karena itu, percayalah bahwa berupaya sebaik mungkin adalah menjadi hal yang tentunya harus kita lakukan, insya Allah. Ya, baik. Untuk berikutnya mungkin saya tawarkan adik-adik dari SMK Muhammadiyah Dolopo, mungkin ada yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Iya, dipakai mikrofonnya, jangan lupa diperkenalkan terlebih dahulu, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prawoto. Saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya ingin merubah perilaku saya menjadi orang yang lebih baik. Sementara itu di kala saya bermain
itu banyak teman saya yang tidak mempunyai perilaku yang baik. Terus saya harus bagaimana Pak Ustadz? Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan dari Mas Agung. Kalau kita berusaha untuk menjadi pribadi yang baik, tapi lingkungan kita mungkin yang kurang mendukung ya, entah itu lingkungan keluarga, terus contohnya di sini lingkungan teman-teman sepermainannya yang kurang baik. Ini bagaimana cara kita mengatasi hal semacam ini, Ustadz? Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mas Agung. Luar biasa pertanyaannya. Dan para siswa sekalian, SMK Muhammadiyah 3 Delopo, Nabi mengatakan, An-nas atau al-insan ala dini khalilihi. Seseorang itu dilihat dari bagaimana perilaku atau akhlak saudaranya, akhlak sahabatnya, akhlak orang yang beserta dia, gerombolannya siapa? Ya. Nah, kalau dia punya gerombolan orang baik, ya, maka minimal dia akan, kalaupun dia belum baik, dia akan kena aroma baik. Iya. Kalau dia punya gerombolan orang jelek, minimal dia akan kecipratan kejelekan. Persis seperti ibarat Nabi berteman baik seperti orang punya teman penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak bisa beli minyak wangi, minimal dia bisa mencium bau harum dari minyak wangi. Tetapi berteman yang jelek seperti dia punya teman tukang pandai besi, contohnya ini. Walaupun dia tidak kena api, minimal dia bau asap yang akan mengganggu dia. Nah, oleh karena itu tadi pertanyaan Mas Agung adalah bagaimana lingkungan saya ini, ya? Lingkungan saya lingkungan yang mungkin tidak begitu baik, padahal saya ingin jadi orang baik, ya. Karena itu yang paling penting adalah biarlah lingkungan kita jadi jelek, asalkan pribadi kita dulu yang baik. Allah mengingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Islam. Itu maknanya, jangan sekali-kali keislaman kita mati sementara jasad kita masih hidup. Bisa difahami? Ya. Kalau ada ikan yang masih hidup, ya, di sekelilingnya ada garam yang sedemikian asin, tapi ikan hidup itu langsung kita tangkap, kita goreng, dia rasanya asin apa tidak? Asin. Sudah pernah mencoba? Insya Allah tidak. Jadi kalau ada ikan di tengah lautan, walaupun lautannya itu asin, kita langsung tangkap hidup-hidup, kita goreng, insya Allah dia tidak asin. Tetapi kalau ikan itu sudah mati duluan, kemudian kita rendam dalam air asin 1 jam saja, kira-kira nama ikannya ikan apa, Mas Agung? Ikan namanya asin. saja sudah ikan asin. Iya. Maka ikan itu akan berubah menjadi rasanya asin karena dia sudah mati duluan. Nah, bagaimana dengan kita? Yang penting biarlah lingkungan kita ini tukang gerombolan misalnya, atau kemudian dia orang-orang yang tidak baik, misalnya banyak perjudian, banyak minuman keras, mabuk-mabukan dan seterusnya. Yang penting kalian, ya, Mas Agung dan kalian semua masih jadi orang yang hidup hatinya, masih jadi orang yang bisa memfilter. Wah, itu kan tidak baik, saya tidak akan begitu. Karena kalau kita bisa memfilter, kita bisa menjadi baik, ya, dalam diri kita sendiri. Kita menjadi seperti ikan tadi, walaupun lingkungannya asin, kita atau akan itu tidak akan menjadi asin karena dia masih hidup. Karena itu intinya, hidupkan agama kita, hidupkan akhlak kita, jadilah orang yang baik, suka ngaji, sekolah, dan lain sebagainya, supaya Allah tetap menjaga kita, walaupun lingkungan kita jelek, kita tetap jadi baik. Insya Allah. Iya, berarti teman itu salah satu faktor yang paling penting untuk menciptakan sebuah kepribadian ya, akhlak karakter diri ya Ustadz ya. Baik, mungkin satu lagi, masih ada waktu, ada yang mau bertanya lagi mungkin silakan angkat tangannya. Ada lagi yang mau bertanya? Oh ya, dipakai mikrofonnya, dengan nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Larasati dari kelas 12 multimedia. Ustadz, saya mau bertanya. Saya ini ingin menjadi orang yang baik, tapi orang tua saya itu memiliki perilaku yang kurang baik. Apakah
harus saya taati. Oke. Terima kasih, mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Larasati dan juga ada di sini, sabar dulu, nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya ya Ustadz ya. Pemirsa di rumah juga jangan kemana-mana, masih banyak sekali yang akan kita bahas mengenai tema kita, yaitu meraih akhlak yang terpuji. Masih dengan adik-adik dari SMK Muhammadiyah 3 Delopo dan juga narasumber kita. Tetaplah menyimak kami dalam program Ustadz Menjawab. Anda bertanya, Ustadz Menjawab.